konsep luasan terkait dengan segitiga. Di segitiga sendiri itu adalah untuk mencari luasannya itu sebenarnya ada beberapa formula ya. Misalkan kita punya segitiga. Segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di A misalkan. Dengan panjang sisi misalkan ini adalah B, di sini adalah C, sini adalah A. Nah, untuk mencari luasannya ini, kalau dia segitiga siku-siku, dasar pemahamannya itu bahwa luas dari area ABC itu kan sama dengan setengah dari alas ya, alas kali tinggi. Gitu. Jadi atau 1/2 BC. Akan tetapi sebenarnya ini bisa didapat dari sebuah persegi panjang gitu ya, yang panjang sisinya B dan C gitu. Jadi konsep ini didapat dari sebuah persegi panjang yang pas diagonalnya itu kan kalau ditarik dari dua titik sudut yang saling berhadapan, artinya lewat diagonalnya, maka akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku yang identik, yang kongruen, artinya luasnya sama. Berarti kan daerah persegi panjang itu ya, itu dibentuk dari dua segitiga yang kongruen, yang luasnya sama, makanya sama dengan 1/2 BC. Nah, gimana sekarang kalau segitiga sebarang? Jadi yang kita tahu cuman panjang sisinya saja. Jadi tidak jelas yang mana sebagai alasnya, yang mana sebagai tingginya. Nah, anggaplah ini adalah segitiga ABC. Nah, misalkan kita tahu ya, kita tahu ini panjang sisinya masing-masing ya. Misalkan ini adalah panjang, tentunya di depan sudut B itu adalah B, kemudian ini adalah C, di depan sudut yang panjang sisinya C, kemudian di sini adalah A. Let's say ini adalah sudutnya alfa. Ini adalah beta. Dan ini adalah sudut gamma. Jadi dalam sebuah segitiga sebarang, ini bisa kita pakai menggunakan pendekatan konsep trigonometri. Ini jadinya adalah kita bisa cari kalau kita memanfaatkan sudut ini, sudut di antara sisi BC dan sisi B dan sisi C, ini dalam hal ini adalah AC dan AB, maka itu sama saja dengan 1/2 dikali dengan sisi AC ya, dikali dengan AC, dikali dengan si AB, dikali dengan sudut sin alfanya. Dan ini kan ketika dia siku-siku, ya sin 90 kan 1. Jadi ini ya. Yang pertama. Di sisi lain, kalau kita pengen memanfaatkan ini antara sisi BC dan sisi AB, berarti yang sudut di antara ini ya, yang ini, itu dia diapit oleh sudut ini. Berarti ini juga akan sama dengan, jadi luas segitiga ABC juga akan sama dengan 1/2 sisi BC itu, BC, AB dengan BC itu. Dikali dengan sudut di antara ini, itu adalah sin beta gitu. Kemudian di sisi lain bahwa luas daerah ABC itu sama juga kalau kita pengen menggunakan sisi AC dan sisi BC ya, itu sama dengan 1/2 dikali dengan si AC dikali dengan si BC dikali dengan sudut di antara dua sisi itu, berarti sin gamma. Nah, berarti di sini ya, mau tidak mau Ade harus memahami nilai-nilai dari sudut sinus gitu ya. Nah, di sisi lain bagaimana kalau panjang ketiga sisinya doang yang diketahui gitu? Itu bisa dicari dengan menggunakan Heron's formula. Jadi Heron's formula itu bisa digunakan untuk mencari luas segitiga di mana ketiga panjang sisinya diketahui. Misalkan A, B, C. Jadi anggap panjang sisinya ini adalah B, di sini adalah A, di depan titik-titik sudutnya di sini adalah C. Maka dengan menggunakan Heron's formula itu kita bisa cari bahwa luas daerah si ABC itu
Jadi ceritanya ini sudut-sudutnya kita nggak ada yang tahu. Meskipun sebenarnya kita bisa tahu sudut besar sudutnya dengan menggunakan aturan cos. Ketika ini diketahui, dah, semua diketahui, kita bisa cari sudut yang di sini. Di sini juga bisa di sini. Kemudian bawa ke sini. Bisa juga cara berpikirnya seperti itu. Tentunya keterkaitan antara aturan sinus kemudian aturan kosinus gitu. Jadi memang di geometri itu geometri dan trigonometri itu ibaratnya dua konsep yang tidak terpisahkan ya. Karena kadang persoalan geometri kita bisa selesaikan dengan bantuan trigonometri yang kita sudah pahami gitu. Nah, berarti ini kita bisa pakai konsep luasan Heron's formula ya. Di mana itu ada di anunya tuh S dikali dengan S kurang A dikali dengan S kurang B dikali dengan S kurang C. Di mana S itu setengah keliling, artinya seperdua dari A tambah B tambah C. Jadi pendekatan ketiga, kasusnya ketika ini bekal untuk yang ke apa ini apa ke UTBK. UTBK soal-soalnya justru titik koordinat yang diketahui. Anggap ini adalah X1, Y1, Y2. Gimana kalau gini? Nah, ini kan sebenarnya kita bisa cari panjang AB itu. Panjang AB bisa dicari. Artinya jarak antara titik A dengan B. Demikian pula juga panjang sisi BC. Demikian pula juga panjang sisi AC yang menyatakan jarak ya. Jarak antara dua titik. Kalau didapat bisa bawa ke sini gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai dengan menggunakan konsep determinan matriks. Ini sama saja dengan setengah dari, jadi kalau mulai titik poin awalnya di sini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ya. Supaya kelihatan X2, Y2. Kalau dia mulai dari X1, X1, berakhirnya juga harus di X1, X1. X1, Y1 maksud saya. Ini. Ini. Caranya gimana? Hasil kali silangnya ini, tak? Ini, ini. Jadi ini yang bagian positifnya, kemudian dikurangi dengan hasil kali ini. Ini yang bagian negatifnya. Jadi hasil perkalian X1 kali Y2, X2 ditambah dengan X2 kali Y3, ditambah dengan X3 kali Y1, dikurangi dengan Y1 kali X2. Ini jumlahnya semua ya. Jadi selisih antara hasil perkalian silang yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Itu kemudian, nah, eh, di segitiga itu ada beberapa hal yang ini ya, termasuk dengan sifat apa namanya, konsep kesebangunan. Nah, konsep yang ada harus pahami adalah bagaimana membandingkan dua buah segitiga. Perbandingan luas dua buah segitiga ketika garis tingginya sama. Jadi kalau adik lihat di sini bahwa segitiga ABC ya, ini ya. Jadi segitiga ABC dengan sorry, di segitiga ABC ini kan ada segitiga ACD ta? Kemudian ada segitiga BCD gitu. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kedua segitiga ini kan punya garis tinggi yang sama gitu ya. Jadi kalau kita menarik garis tinggi dari titik sudut C ini ke sini, jadi yang garis tinggi ini jadi yang garis tinggi ini itu kan untuk segitiga apa namanya ACD ya, kemudian segitiga BCD, ini kan kita bisa melihat bahwa kedua segitiga ini mempunyai tinggi yang sama. Jadi si segitiga ACD itu ini ya, itu tingginya T. Kemudian segitiga si ini
Yang ini tuh segitiga ini. Kalau kita memandang si BD-nya sebagai alas, maka tingginya adalah yang ini, yang garis merah ini. Ya, dengan analogi yang sama, kalau kita memandang pada segitiga si ACD ini, dengan memandang si AD sebagai alas, maka tingginya tidak lain adalah si ini kan, si T juga ini. Berarti kedua segitiga ini mempunyai T yang sama. Nah, akibatnya apa? Ketika dua buah segitiga mempunyai tinggi yang sama, atau garis tinggi yang sama, maka perbandingan luasannya itu adalah sama dengan perbandingan alasnya, panjang alasnya. Maka luas segitiga si ACD itu alasnya adalah AD, kemudian luas segitiga si BCD itu alasnya adalah, untuk segitiga BCD sorry, itu adalah alasnya adalah BD. Berarti kalau kita bandingkan luasnya, maka sama saja kita membandingkan eh, panjang alas dari masing-masing segitiga itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau segitiganya sebangun? Gimana dengan apa namanya perbandingan luasannya? Dilatasi kan sebenarnya itu adalah kita perbesar garisnya itu, diperbesar dengan faktor skala sekian. Baik diperbesar, apakah diperkecil? Artinya jika suatu garis misalkan kita perbesar faktor skalanya dua kalinya, berarti kan panjangnya jadi dua kali gitu ya. Kalau misalkan kita di faktor skalanya kurang dari satu kan artinya garis itu diperkecil, artinya makin pendek. Di apa namanya? Di kesebangunan kan itu adalah sebenarnya konsep dilatasi positif, tapi kita berbicara di dilatasi positif. Nah, ada hal penting yang ada harus paham bahwa ketika segitiga, dua buah segitiga dikatakan sebangun ya, dalam konteks ini adalah ABC dengan segitiga PQR, dia sebangun, maka syaratnya adalah ada dua. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar, sama besar. Nah, akibatnya apa? Kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka akibatnya adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Ini. Jadi implikasi dari sudut ini, atau dari gambar ini kan, sudut yang ini ada sama besar dengan ini. Ya. Ini juga sama besar dengan ini. Ya otomatis yang ini ya pasti sama besar juga. Anggaplah di sini adalah gamma, di sini juga pasti gamma. Ya. Jadi ini yang sudut bersesuaian maksudnya. Jadi bersesuaian itu adalah dia menghadap pada panjang sisi yang bersesuaian ini. Jadi sisi yang bersesuaian dengan sudut alfa ini adalah si BC dalam segitiga BC ya. Sedangkan untuk konteks segitiga PQR yang bersesuaian dengannya adalah si QR. Artinya sisi-sisi yang bersesuaian kita bisa bandingkan gitu ya. Jadi sisi ini dia akan bersesuaian dengan ini, sisi ini AB akan bersesuaian dengan PQ, dan sisi si AC itu akan bersesuaian dengan sisi PR. Maka jadilah ini. Jadi konsep ini sebenarnya didapat dari konsep yang ini, sudutnya. Jadi kalau kita lihat, kita kembangkan ini ya, supaya jelas dari mana arahnya. Pada segitiga ABC itu, jadi segitiga ABC itu kan dia sebangun dengan segitiga PQR. Alasannya apa dia sebangun? Karena pertama, kita punya bahwa sudut A itu sama dengan besarnya sudut P. Yang kedua, sudut B itu besarnya sama dengan sudut Q. Yang ketiga, otomatis ya kalau dua sudutnya sudah sama besar, pasti sudutnya sama besar juga. Sudut C sama dengan sudut R. Maka sisi-sisi yang di depan ini yang bersesuaian dengan sudut ini bisa dibandingin gitu. Artinya yang bersesuaian dengan sudut A kan ini kan sisi BC ya. Jadi dari sini ini ya, itu implikasinya ke sini. Jadi sisi di depan sudut A itu adalah si BC sebanding dengan sisi di depan sudut P, QR ya.
Nah, ini akan sama dengan sisi di depan sudut B. Yang ini AC. Itu akan sebanding dengan apa? Sisi depan sudut Q. Sudut Q-nya adalah si PR ya. Ini akan sebanding dengan sisi di depan sudut si apa itu? Si C ya. Si C itu adalah si AB per PQ.